Shalom, Parhalado HKBP Jati Sampurna dan HKBP Marsada Gunung Putri mengucapkan selamat merayakan Hari Raya mengenang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat mulai dari week 1 sampai dengan week 13 dan HKBP Marsada Gunung Putri. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita berdoa sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita. Tapuji ma Tuhata, marede mahita sian buku ede nomor 37. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaan seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek, tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berikanlah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu,
dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari dehitasian buku Ede nomor 100. Dengarlah hukum Tuhan. Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah yang menciptakan manusia dengan tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang menciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit, ruang angkasa. Allah memberi kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan untuk memuji Allah, dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antara manusia agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat, dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan dan merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memperdulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia, polusi, pencemaran lingkungan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan, Tuhan Allah, untuk melakukan hukum-hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari dehitasian buku Ede nomor 174. Di
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan secara melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita sian buku Ede siapuluan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini. Tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita membacanya secara responsoria. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.
Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan kepada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita siap buku ED nomor 10. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sunggul-sunggul. 1. Nama ibadah kita hari ini adalah ibadah pesta mengenang kenaikan Tuhan Yesus, dengan topik ibadah memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Kedua, ibadah pada hari ini juga menjadi sekaligus ibadah pertangyangan week. Ketiga, hari Minggu depan kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Demikianlah sunggul-sunggul kepada kita seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati. Maredehita sian buku Ede nomor 783. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Kenaikan. Firman Tuhan bagi kita pada hari raya mengenang kenaikan Yesus pada hari ini diambil dari Markus, Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan, marilah kita ikuti dalam hati masing-masing. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang bahagia, hari besar bagi seluruh umat Kristen di dunia ini. Kita mengenang kenaikan Tuhan Yesus, dan dalam rangka mengenang kenaikan Tuhan Yesus, pada hari sebelum kenaikan itu, Yesus memerintahkan
muridnya, dan seluruh orang percaya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Saudara-saudara, memberitakan Injil adalah tugas seluruh umat Kristen dimanapun berada dan apapun profesinya, entah berpendidikan tinggi atau rendah, entah orangnya sudah tua atau muda, termasuk anak-anak, dan entah baik waktunya atau tidak baik suasana. Dalam segala keadaan, semua orang Kristen wajib memberitakan Injil. Tugas ini telah dimulai sejak kenaikan Yesus ke sorga, dan sampai akhir zaman, semua orang Kristen wajib memberitakan Injil. Tugas ini bukan hanya tugas pendeta atau pertohonan saja, tetapi semuanya orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus. Seorang warga tidak perlu harus meninggalkan profesinya untuk memberitakan Injil. Tetapi apapun tugas dan profesi kita masing-masing, entah sebagai dokter, sebagai guru, seniman, pekerja bangunan, entah apapun pekerjaan, tugas, dan profesi kita sehari-hari, maka kita diperintahkan Tuhan memberitakan Injil melalui profesi, melalui pekerjaan kita, melalui kondisi kita. Itulah yang paling ditekankan dalam hari kenaikan ini. Hari kenaikan adalah hari ke-40 setelah kebangkitan Yesus. Sebagian orang Kristen tidak memahami apa artinya kenaikan. Orang lebih paham tentang kelahiran dan kematian, karena peristiwa seperti itu lumrah terjadi dalam kehidupan manusia. Karena kebanyakan orang tak memahami kenaikan, maka sangat jarang orang mengucapkan selamat hari kenaikan. Dan tidak ada ucapan melalui medsos atau melalui WA. Sangat jarang mengucapkan selamat hari kenaikan. Mengapa sangat jarang? Karena terlalu minim pemahaman orang tentang kenaikan tersebut. Dan sebenarnya melalui kenaikan ini, Yesus menyatakan kuasanya bahwa dia berada di atas segala sesuatu. Kenaikan itu jangan dipahami hanya dari segi tempat saja. Kebanyakan orang hanya merasakan kenaikan itu adalah soal tempat, dari bawah ke atas, atau dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Kenaikan Yesus tidak ada hubungannya dengan soal tempat. Dia bukan berarti naik dari bumi, berarti meninggalkan bumi. Tidak demikian artinya. Kenaikan Yesus adalah soal status. Statusnya. Pada hari kenaikan, Yesus meninggalkan kemanusiaannya dan dia naik kepada status ketuhanannya. Dia tidak lagi seperti dalam kondisi fisik, seperti dalam kondisi kedagingan. Setelah hari kenaikan, Yesus bisa berada di manapun, di semua tempat sekaligus. Sebelum kenaikan, ketika Yesus berada di Galilea, dia hanya berada di situ. Kalau dia ingin menyeberang Danau Galilea, dia butuh perahu, butuh kendaraan untuk membawa dia ke tempat yang lain. Tetapi setelah kenaikannya, setelah dia kembali kepada status ketuhanannya, dia tidak butuh lagi kendaraan seperti itu. Dia bisa berada sekaligus di semua tempat, menguasai dan memenuhi, mengatasi segala sesuatu. Itulah makna kenaikan Yesus. Jadi bukan berarti dia naik dari bumi meninggalkan bumi.
Bukan itu. Pada hari kenaikan, saat itu Yesus berkumpul dengan murid-muridnya dan tiba-tiba datang awan. Awan itu menutupi dia dan kemudian dia terangkat ke sorga. Itu bukan berarti meninggalkan bumi. Itu bukan berarti pergi ke tempat yang lain. Dia hanya berubah status dari status kemanusiaan pergi dalam status ketuhanannya. Ada beberapa hal yang kita perlu renungkan dalam hari kenaikan ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar tadi. Pada saat kenaikan Yesus, Yesus itu mau lebih berkuasa, lebih menyertai seluruh orang di semua tempat. Dia tidak dibatasi lagi oleh tempat, juga oleh waktu. Dia tidak lagi berkenan hanya kepada kemanusiaan, tetapi melalui kenaikan dan meninggalkan kemanusiaannya, Yesus mau tidak terikat dengan daging dan tubuh manusia. Pada hari sebelumnya, itulah yang nampak dalam pribadi Yesus. Dia makan seperti manusia, dia istirahat, dia tidur, dia pergi, dia datang. Tetapi setelah kembali kepada status ketuhanannya, dia sudah ada dimanapun. Tuhan itu sudah berada di dekat kita, dimanapun kita berada, entah kita di perjalanan, di rumah, atau dimanapun, Tuhan sudah berada di situ dan dia tidak butuh kendaraan atau butuh pengantar, tetapi dia langsung memenuhi, mengatasi segala tempat dan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, melalui kenaikan itu, Yesus memegang kuasa lebih hebat. Sebelum naik ke sorga, salah satu ungkapan Yesus kepada muridnya mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Sebelum dia naik ke sorga, itu dinyatakan Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu berarti segala sesuatu tunduk kepada Yesus. Kuasa yang tersebut adalah kuasa Allah Bapa, yaitu kuasa untuk menaklukkan dan mengatasi segala sesuatunya, sehingga semuanya wajib takluk dan tunduk kepada Yesus, termasuk segala binatang pun, termasuk semua orang, entah apapun agamanya, sukunya, dan kepercayaannya, semuanya tunduk di bawah kuasa Yesus. Yang ketiga, sejak kenaikan, Yesus memberi mandat, memberi kuasa kepada murid-muridnya dan kepada seluruh orang Kristen untuk menjadi pemberita Injil, menyampaikan Injil kepada orang lain. Menyampaikan Injil bukan hanya berarti menyampaikan pengajaran, bukan hanya berarti menyampaikan ayat-ayat Alkitab kepada orang lain, tetapi lebih dari itu. Menyampaikan Injil berarti menyampaikan kehidupan kekal, menyampaikan berkat Tuhan. Orang Kristen diberi mandat untuk menyampaikan berkat Tuhan kepada orang lain juga, jika orang lain itu sudah menerima Injil dalam kehidupannya. Itulah suatu peningkatan bagi semua orang beriman. Orang beriman disebut bukan lagi manusia duniawi, tetapi orang beriman sudah lebih besar dari dunia ini. Karena itu kita perlu mengenal diri kita.
bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi Tuhan ada di dalam diri kita. Roh Tuhan, kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Itulah setelah kenaikan Yesus. Keempat, kenaikan Yesus sekaligus menjadi kemenangan bagi seluruh orang beriman. Kenaikan Yesus merupakan pertanda kekuasaannya di atas segala sesuatu. Melalui kenaikannya, Yesus telah memiliki kemenangan, menyempurnakan kemenangan. Dan itulah yang menjadi sukacita bagi kita pada hari kenaikan ini. Melalui kenaikan itu, Yesus juga akan menempatkan semua muridnya lebih tinggi dan lebih berkuasa dari semua orang yang lain. Melalui kenaikan itu, orang Kristen ditempatkan menjadi lebih istimewa, lebih hebat dari semua orang yang tidak mau menerima Injil. Itulah berita sukacita pada hari kenaikan ini. Dan barang siapa telah menerima Injil itu, dia sudah memperoleh pengampunan dosa, dan dia juga sudah memperoleh kemuliaan dari Tuhan, karena Tuhan itu adalah yang mulia dalam kehidupan kita. Memberitakan Injil bukan hanya sekedar mengajar orang lain, bukan hanya sekedar membaptis orang lain, tetapi menjadikan orang lain menjadi lebih istimewa, lebih tinggi derajatnya, karena imannya menjadikan dia lebih tinggi. Iman seseorang menghantarkan orangnya lebih istimewa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman. Itulah yang perlu kita pahami, kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bersukacita. Kita tidak harus pergi ke tempat yang jauh. Walaupun dalam ayat ini dikatakan, pergilah ke seluruh dunia. Itu bukan berarti setiap orang harus pergi ke seluruh dunia. Tapi karena itu perintah sekaligus untuk keseluruhan orang Kristen, maka perintah itu wajib dipahami. Kita sebagai orang Kristen mengutamakan memberitakan Injil kepada orang yang dekat dengan kita. Apakah anak-anak kita sudah hidup sesuai dengan Injil atau belum? Apakah seisi keluarga kita sudah beriman kepada Yesus Kristus? Dan apakah firman Tuhan sudah terdengar di rumah kita, sudah menjadi makanan rohani dalam kehidupan kita? Setiap hari kita bukan hanya butuh makanan jasmani. Ibu-ibu yang selalu bekerja menyajikan makanan tidak hanya sekedar menyajikan makanan untuk kebutuhan jasmani saja, tetapi juga menghidangkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, Injil, kehidupan itu kepada seisi keluarga kita. Maka pada hari kenaikan ini sebaiknya pemahaman kita juga naik lebih hebat, naik kepada status yang lebih tinggi. Walaupun dalam kondisi corona saat ini, kita jangan hanya tertinggal dalam kondisi menderita di dalam batin kita, tetapi sebaiknya kita bersukacita bahwa Tuhan kita telah mempercayakan kepada kita untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kehidupan kekal bagi semua orang di sekitar kita. Baiklah kita bersukacita dengan kondisi kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang diberi mandat untuk memberitakan Injil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu.
kami bersuka cita pada hari ini atas kenaikan-Mu ke sorga. Kami juga merasa bersuka cita karena kami diberi hak, diberi mandat untuk memberitakan Injil. Ya Tuhan, ajari seluruh orang Kristen di dalam keluarga, di dalam persekutuan, mampu dan mau memberitakan Injil kepada siapapun, kepada orang yang ada di sekitarnya. Ya Tuhan, sertai kami dalam kondisi penderitaan menghadapi pandemik COVID-19. Ajar kami, beri hikmat kepada kami seluruhnya, supaya kami berpengharapan yang positif dalam kehidupan ini. Kami berdoa pada saat ini kepada seluruh orang yang menderita, yang terkena virus corona. Beri kekuatan fisik dan rohani kepada mereka, supaya mereka menerima kesembuhan melalui pengobatan, melalui kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh para medis yang mengurus mereka, yang bersusah payah mengurus orang-orang sakit. Sertai mereka, berkati mereka dalam segala kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk negara kami ini, dari Bapak Presiden sampai ke jenjang yang tingkat bawah. Sertai mereka agar mereka lebih bijaksana dalam kehidupan ini untuk menyatakan kebenaran, mengurus segala kebutuhan masyarakat banyak. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap warga HKBP Jati Sampurna, segenap warga HKBP Marsada Gunung Putri. Sertai mereka seluruhnya dimanapun, berkati mereka melalui pekerjaannya, dan ajari kami agar melalui kondisi saat ini, biarpun kami di rumah, tetapi kami boleh melakukan sesuatu yang berguna dalam kehidupan kami, supaya melalui segala kondisi itu kami memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Yesus Kristus Tuhani, Barita nauli tu saluhut nati nopai, tu saluhut nati nopai. Asa marlas ni rohama langit nang doho jaka jangi marolo polo pakala dangi rodi hana diharangani martopap sungai marhasaka setengah lauti marolo polong napoti biyon nang sude na pangisinai. Margo goma at kapag jamitai mangulahon to
Lamar pergugur akan perseai bisudena partikiani nahatov saimu bau baik Odo barita na uli pangurupi odo na pumusi maluwag ka na tarantei apul-apul tunadangoli pajonjong hati gorani pamalung na sabay marnidai patindang nasa hasitongani pasarhon hadameyoni Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja di atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah seluruh gerejamu di dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari sorga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati,
bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaatmu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari kenaikan Horas Madihita Sude. Shalom.